di tahun besok itu emang ada chaos yang dimana chaos ini yang pertama soal politik, yang kedua soal bencana. Banyak manusia yang tenggelam pada saat itu. Ini pelakunya ini. Nggak merasa diri puas dengan Betul, apa yang udah mereka betul, miliki. betul. Seberdosanya kita, Allah tuh Tuhan tuh selalu melihat hati kita. Gue punya pecut, itu pecutnya kuda lumping bang. Yang pertama dia tidak boleh dipegang wanita, yang kedua tidak boleh dipegang anak kecil. Setuju nggak dengan sebuah penelitian bahwa di 2030 Indonesia akan munculnya generasi-generasi yang ateis? Itu betul bang, itu betul. Halo teman-teman Kalapunaholi, ketemu lagi dengan Mongol. Apa kabar semuanya? Harapan Mongol sih always good ya. Dan Mongol mau ngingetin ke teman-teman, Mongol mau ngasih tahu buat teman-teman bahwa sekarang kan tahun politik, ya kan? Ayolah, kalau boleh kita jangan saling mencaci, jangan saling membenci, jangan menebar berita-berita hoaks, karena itu juga tidak baik untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Siapapun yang terpilih nanti pemimpinnya, yang kita lakukan hanya berdoa, ya kan? Kita bawa dalam doa, kita bawa dalam sholat kita, ya kan? Semoga yang terbaik lah yang memimpin bangsa kita. Tapi jangan ikut-ikutan nyampein sesuatu yang belum pasti. Tetapi kan kita nggak usah ngomongin politik karena kita nggak undang calon. Kita kagak undang calon. Kita sekarang ngundang calon yang akan menjadi Perdana Menteri di alam gaib. Nih beliau adalah teman Mongol yang ya udah sibuk banget dia lah. Tiap hari dia syuting sekarang. Wow. Dan sudah sering melakukan penelusuran. Kita juga pernah penelusuran bareng. Langsung aja kita ngobrol bareng Nanda. Halo. Gimana kabar lu sekarang? Alhamdulillah bangku sehat. Kegiatan sekarang ngapain? Kerja sambil konten? Sambil syuting bang. Wih. Sombong banget ya. Tapi nggak apa-apa, emang realita Ya, benar kan? alhamdulillah. Alhamdulillah masih Alhamdulillah. tetap Allah kasih pintu rezekinya dibuka buat kita. Amin, ya. amin, Allah. Terus akhir-akhir ini kan banyak yang bilang nih kemarin gua ada berapa orang juga diundang ke sini ngomongin hal yang sama tentang portal gaib yang terbuka. Kalau dari sisi lu sebagai seorang pakar penerawangan, gimana nih menurut lu? Untuk tahun besok kalau soal apa ya, penglihatan gua sih bang ya, maksudnya kayak penglihatan gua itu emang akan ada chaos, yang dimana chaos itu ya kembali lagi soal politik ini sih. Habis itu yang kedua, kalau soal bencana itu gue nggak bisa terlalu speak up soal bencana. Pasti bencana itu ada, bencana itu ada. Tapi gue masih menjaga, gue nggak akan mau speak up jauh soal hal bencana apapun itu, walaupun gue mengetahui itu. Tapi kalau menurut lo sekarang kan konon kabarnya ada pertempuran para jin. Apa efek dampak yang akan dirasakan kepada kita umat manusia? Kalau untuk umat manusia sih enggak ya bang, lebih ke apa ya, segi yang mempunyai spiritual meningkat. Yang dimana kalau misalkan goib lawan goib itu kan pasti badan kita nggak enak gitu ya. Lebih ke segi itu. Kalau segi manusia itu kan lingkupnya universal. Oke. Tapi kalau buat orang-orang yang sering melakukan ritual demi mencari ketenaran dan kekuasaan, itu ada nggak dampaknya buat mereka dengan peperangan ini? Ada dampaknya pastinya bang. Karena mereka yang mencari. Iya, itu pasti ada dampaknya. Kalau gua semalam gua posting di Instagram, bukan posting apa sih namanya kalau di IG? Story. Iya. Gua story di Instagram karena semalam gua baru habis dari mana ya, gua lupa. Gua pulang rumah pas di macet-macet tuh gua ngelihat di atas tuh kayak kayak ada aurora yang kayak Beda ya. Nah, gua ngonten begini. Oh, gua baru tahu. Ternyata harus si sosok ini nih ternyata punya lifeguard kipernya. Jadi ada tim penjaganya, maksudnya gini, tim penjaga nyawa gitu. Maksudnya kayak buat dia jangan cepet mati gitu loh. Ada tim yang ituin. Nah, gua nulis gua butuh orang yang zodiak Leo dengan sio ini. Itu kan. pasti tuh bang. Gue zodiaknya Leo. Maksudnya gini, gue pingin kita itu jangan menggunakan hal-hal yang di luar batas kewajaran untuk supaya lu terlihat umur panjang. Ya kan? Karena biar bagaimanapun umur manusia itu kan ada di tangan Tuhan. Betul. Nah kalau lu ngelihatnya di 2024 nanti
Apa yang lu coba spillin? Sebenarnya sedikit ya. Iya. Gua itu bukan melihat soal alam ya bang ya. Tapi gue di mana ada waktu-waktu fase-fase tertentu yang gue mendapatkan vision. Contohnya misalkan gue lagi sholat malam, itu gue mendapatkan vision yang itu kayak gue nonton TV bang. Nonton TV. Di tahun besok itu emang ada chaos yang dimana chaos ini yang pertama soal politik, yang kedua soal bencana. Bencananya itu yang gue dapat di vision itu adalah yaitu gunung lah. Soal gunung, soal ada gue nggak tahu di situ ada apa ya, yang pasti ada banyak manusia yang tenggelam pada saat itu. Oh, oke. Tapi kan berarti lu juga nonton berita dong tentang ada 11 orang yang meninggal menjadi korban dari letusan gunung Merapi. Nah, itu gue nggak tahu bang, demi Allah. Jadi gini, hal itu gue udah dapat bang, sampai pada saat itu ada yang DM gue nanya soal gunung itu. Tapi gue bukan tipikal yang suka update di media ataupun apa gitu ya. Update bahasanya, oh ada berita ini, gue nggak update. Tapi soal vision itu gue emang sudah dapat bang sebelumnya. Tapi lu setuju nggak kalau gunung meletus itu karena murkanya alam? Dibilang setuju, iya. Dibilang enggak, iya. Kenapa? Dibilang setuju. Mungkin manusia yang membuat alam itu ngamuk. Segitunya ya. Yang kedua emang ya ada segi yang gue nggak tahu ya kalau di apa ya, bukan biologi apa sih ya bahasanya tuh. Kalau ituan soal alam itu kan ada juga kayak gitu. Yang kedua emang ketentuan yang di atas. Gitu. Tapi kan kalau kita mau flashback ke 2023, ya kan perang energi negatif kan lebih banyak terjadi karena faktor apa aja sih sebenarnya? Apa ya bang ya, banyak banget sih bang, banyak banget. Jadi emang kalau kita ngomongin soal energi negatif itu ya banyak banget. Bisa karena kerakusan manusia. Betul. Jadi tidak ada kepuasan di segi manusianya itu. Nggak merasa diri puas dengan apa yang udah mereka miliki. Udah begitu, apakah mungkin bisa juga karena orang mulai lebih ke kompromi dengan hidup mereka yang tadinya Quran, Alkitab melarang, atau mungkin kitab-kitab yang lain melarang, tapi karena mereka punya kemauan yang akhirnya mereka mengkompromikan diri, bisa juga? Bisa. Jadi sebetulnya gini sih bang, ini awal alam juga ya. Di tahun besok ataupun tahun ini yang kita jalani itu sebetulnya lebih banyak segi magicnya. Tidak lagi kepada Tuhan, tapi lebih ke hal-hal yang berbau magic. Betul. Lebih banyak segi hal itu, hal magic dibandingkan kita langsung ke Tuhan ya. Gue lihat emang iya. Kenapa gue bisa menyebutkan hal itu? Gue selintas, gue melihat itu ada lintasan kayak apa ya, kayak sekelebatan gitu bang. Kalau gue kan nggak bisa kayak lo ya, ngeliat soal alam kayak gimana. Tapi gue ngelihat kayak ada cahaya yang ngadu gini bang. Kayak bertabrakan. Iya, itu setiap saat. Kalau berarti lu meyakini, setuju nggak dengan sebuah penelitian bahwa di 2030 Indonesia akan munculnya generasi-generasi yang ateis? Soal itu gue no komen bang. Tapi kalau gue sih gini lah. Kalau gue flashback 2023 kan banyak hal yang gue sampein terjadi. Ya kan, yang gue sampai ngomong cawan pengorbanan udah penuh. Gini-gini terus akhirnya alam bergolak. Terus kemarin juga gue ngomongin tentang yang mati. Dan gue ngomongin tentang bencana alam. Gue ngomong sama Caca juga hal yang sama. Nah, kalau gue lebih sekarang di gue nih, seminggu ini gue melihat hal-hal yang buat gue itu sedikit menakutkan. Di 2024. Betul. Tetapi kan kenapa gue belum rilis di YouTube? Karena gue takut orang akhirnya lebih percaya kita daripada percaya dengan Quran atau dengan Alkitab. Akhirnya orang lebih, bang, gue bagaimana nih nanti bang? Betul. Padahal kan kita tuh beriman, kita tuh berpegang teguh pada ajaran Tuhan dong. Ya, kan? Itu betul bang, itu betul. Saya pun juga sama bang. Segala sesuatu yang saya dapat itu, vision untuk kematian ataupun apa, itu nggak saya publish bang. Takutnya kenapa? Yang pertama adalah emang batin kita itu menahan hal itu, tapi kan
entah tangan ataupun mulut tuh pengen ngucap tuh bang, besok akan ada kematian si ini, si A, si B, si C. Tapi batin tuh gue takut bang, batin tuh takut kenapa? Apa gue melebihi Allah kali ya? Maksudnya melebihi yang namanya hendaknya Allah. Walaupun Allah itu ngasih kita kelebihan, maksudnya kelebihan bukan kelebihannya kayak Nabi enggak, tapi kelebihan yang dimana kita bisa mengetahui ini kedepannya kayak ada apa aja sih. Soal hal itu pun juga banyak soal ya kayak teman kita ada kasus yang dimana gue udah mendapatkan hal itu, vision hal itu, tapi ya gue nggak akan ini. Nggak lu spill, nggak akan lu ituin ya. Walaupun gue udah dapet vision itu. Tapi ke teman-teman terdekat lu cerita gitu. Iya. Tapi ada nggak momen di mana lu diselamatkan dari satu kejadian bencana alam di tahun 2003 ini? Sejauh ini alhamdulillah gue belum mengalami hal itu. Wah kalau gue tuh kasusnya itu tsunami Tanjung Lesung. Oh iya. Wah itu gue diselamatin tuh 3 hari sebelum acara gue diganti. Iya. Tapi itu gini bang, lu bencana ya. Tapi gue sampai mau mati yang kita syuting GTT itu, yang dimana gue masuk ICU itu kan, itu gue selamatin gue. Walaupun itu bukan bencana ya. Jadi itu yang gue selalu bilang bahwa kadang seberdosanya kita, tetapi Allah tuh Tuhan tuh selalu melihat hati kita. Betul. Karena kadang nafsu duniawi itu fisik kita yang gerak. Betul. Karena hati kita tuh kadang masih bisa ngingetin jangan. Betul. Tapi namanya nafsu ya udah birahi gitu. Lu kan sudah lama mendalami ilmu supranatural. Yeah. Pernah nggak ada bentrok antara sosok pendamping lu dengan makhluk gaib lainnya yang masuk ke lu? Ada bang. Pada saat gue syuting yang tayangan yang saat ini gue lagi jalanin, banyak bang hal itu. Banyak gue mengalami yang dimana bentrok. Iya. Gue punya pecut, itu pecutnya kuda lumping bang. Gue punya 2, yang gede sama yang kecil. Pecut itu yang satu, yang kecil itu tidak boleh pegang wanita dan anak kecil. Pada saat gue syuting sama Visi dan Fasya, itu pecut tuh emang tidak sengaja dipegang sama Visi kan. Gue kemasukan, itu yang namanya gue apa ya? Mungkin kalau bahasanya kalau mendem itu kalau di ebek itu mendem kemasukan jin yang ada di pecut itu. Itu minyak wangi itu bang, kayak seakan kayak digojilatin bang. Minyak wangi non alkohol itu. Nah, habis itu gue pian situ juga ngelawan gue kan, tapi khodam gue itu bahasanya jin pendamping gue itu ya tidak suka dengan adanya apa kalau dia udah menyakiti badan gue, dia akan masuk ke gue. Si jin pendamping gue ini akan masuk ke gue. Itu udah banyak sih bang, banyak. Tapi selama lu syuting penelusuran dari KBP, YTT sampai yang sekarang, kan ada pantangan-pantangannya nggak sih? Ada buat lu untuk menjaga sosok pendamping lu. Dia nggak boleh. Tadi kan nggak boleh kepegang perempuan. Ya. Ada pantangan lain nggak? Kalau pantangan sih enggak sih bang. Pantangannya sih nggak ada ya. Tapi lebih kita untuk nge-cleansing bang. Nge-cleansing. Kenapa mesti nge-cleansing? Jadi emang goib-goib yang pada saat kita datangi itu pasti akan 1-2 itu pasti akan ikut ke kita bang. Minta ikut ke kita. Kenapa? Ini anak punya kemampuan, dia bisa nih ngopenin gua nih. Entah ngopenin tuh ngasih makan gua ataupun apa kayak gitu. Tapi gue selalu bilang bahwa ke makhluk-makhluk goib itu, lu silakan ikut gua tapi gue tidak akan ngasih lu makan. Tapi kan dulu kita syuting dulu nggak pegang apa-apa, gua doang yang bawa tongkat. Ya. Nah sekarang lu di syuting di tempat yang baru, lu udah punya pecut. Ya. Nah itu pecut lu dapat dari mana? Bopo bang. Bopo itu adalah salah satu dukun kuda lumping di Malang. Sebutannya Bopo. Bopo itu dukun. Lu ketemunya sama dia di mana? Lu berguru sama dia atau? Gue kenal dia. Oke. Gue kenal dia. Gue seneng dengan apa ya kesenian kuda lumping itu. Gue minta pecutnya untuk gue mainkan pada saat nanti gue pulang ke Jawa. Oke. Nah, lu nanya nggak Mbak Boponya apa aja yang nggak boleh dilakukan kalau lu? Jadi untuk Bopo itu untuk hal-hal yang tidak dibolehkan itu pasti ada bang. Yang pertama dia tidak boleh dipegang wanita, yang kedua tidak boleh dipegang anak kecil. Habis itu di setiap waktu tertentu gue mesti mengadakan kayak ya sajen. Tapi kekuatan pecut itu apa? Gede banget. Kata Bopo itu bisa menjadikan proteksi kita. Oke, tapi kan pernah satu kasus lu membantu sebuah instansi pemerintah
ngurusin tentang berurusan tentang kasus sebuah pembunuhan. Iya. Nah itu lu dapetnya Jadi gini. bagaimana? Jadi gini bang, dulu gua itu sebelum masuk ke media entertainment ya ikut-ikut kayak gitu, gue dulu itu punya teman padepokan, dan di mana teman padepokan itu punya kenalan di salah satu polsek di wilayah Bekasi. Dia minta tolong gua untuk bantu gua, ini ada kasus pembunuhan gini-gini, siapa sih pelakunya kayak gitu kan pada saat itu. Nah instansi itu minta tolong gua, tapi gua pun juga nggak bisa menyatakan ini pelakunya ini. Akhirnya kan ada tim penyidik ataupun apa kayak gitu kan. Setelah itu dipanggil lah gua ke sana. Itu namanya jenazah bang. Jenazah itu kan di ruang otopsi di rumah sakit di Kramat Jati itu. Ya gua ngeliat bang, kalau gua kan megang itu gua giniin bang. Gua giniin, ya gua agak Ngamari. gua pegang gini. Gua coba aja komunikasi siapa sih ininya. Abis itu langsung kayak mendem gitu bang. Ada visionnya tuh, kayak gue nonton TV. Ini pelakunya ini. Gue abis itu gue sampaikan bang. Sampaikan ke pihak penyidik pada saat itu. Pihak penyidik diselidiki lah pada saat itu. Akhirnya nih pembunuhan ini nggak ketemu. Diselidiki ya alhamdulillah. Selebihnya itu gue nggak mau lagi bang, takut. Jadi ada sesuatu yang mengerikan dong di saat di ruangan otopsi. Oh iya. Naon? Itu banyak bang. Oh di otopsi itu nggak hanya satu mayat bang. Ada itu banyak. Banyak bang. Kalau kita ngajak komunikasi satu, pasti dia pengen komunikasi sama kita. Yang di mana dia itu nggak ada kepentingan sama kita. Disitulah. Nah, abis itu gue masuk lagi bang ke instansi lagi. Di BIN lah. Gue ada ustadz, dia angkatan juga ngomong, lu bakal jadi bagian tim Cenayang. Kalau bahasa instansi gitu kan iya, tim Cenayang. Tim Cenayang. Kenapa gue langsung emang iya ya? Kenapa gue bisa? Jadi pada saat gue tes itu bang, emang ditanya sama Letkol nanya gini, lu pernah lihat hantu nggak? Lu pernah dapat vision nggak? Digituin gue bang. Gue kaget selama hidup gue nggak pernah yang namanya psikotes ditanyain begitu. Dia langsung ngomong kayak gitu, dupuin sama gue. Dia ngomong apa adanya, iya gue gini, dapat vision gini. Apa yang gue dapat? Dan dia nanya soal Indonesia, apa yang gue dapat soal Indonesia? Gue bilang gitu bang, sebelum kejadiannya COVID lah, gue bilang gue mendapatkan vision yang dimana ada pisau yang menusuk ke sini dan mematikan, gue bilang kayak gitu. Ya itunya endingnya COVID itu. Udah sejauh ini ya. Tapi pernah selain di rumah sakit itu pernah nggak di satu lokasi gitu ada arwah yang minta kalau gentayangan itu sebetulnya di Indonesia itu sedikit bang ya namanya gentayangan. Kenapa? Kebanyakan adalah jin yang menduplikasi, bukan sosok yang benar. Tapi kan konon kabarnya roh yang penasaran dia nggak akan pernah pergi dari tubuhnya sebelum ada waktunya bang. Kalau di muslim itu ada waktunya. Lu dikasih waktu untuk menyampaikan apa yang menjadi ganjalan di hati lo. Kalau misalnya dalam seminggu lu nggak dapet, ya udah lu akan diangkat. Ada expired day. Ya, itu namanya gentayangan. Tapi sejauh ini yang namanya gentayangan itu sedikit banget. Tapi lu pernah nggak mengalami di satu momen lu didatengin orang dikasih duit gede untuk melakukan teluh? Untuk teluh nggak, tapi santet. Untuk memutuskan hubungan cinta iya. Lu didatengin untuk memutus hubungan cinta. Gejaran goyang untuk balik lagi taruh bawah bantal belum pernah. Tapi sekarang ada loh sekarang orang-orang tertentu yang kalau dia pacaran sama pacarnya salah satu rambut pacarnya dicabut dibawa pulang. Jadi kalau ada apa-apa ada kayak gitu. Tapi kalau untuk teluh santet sih nggak ada bang. Tapi gue mau menyantet salah satu temen gue dulu. Dulu. Gara-gara kenapa akhirnya lu? Senggol bang. Tapi kalau orang yang minta putus cinta ada ya nggak pernah minta bantu ke lu? Ada. Nah itu putus mereka minta bantunya apa? Balikan lagi atau? Jadi gini, bukan. Jadi pengen ngancurin. Tapi gue nggak mau. Dia mau ngasih gue itu cukup lah 55 juta. 55 juta. Wah, lu kasih sama Mongol mah mau langsung belanja iPhone baru deh. Nah, gue nggak mau kenapa? Soalnya dosanya bang.
Ya, gue juga sama. Gue banyak banget nih. Ada beberapa orang-orang tertentu yang mendatangi Mongol untuk dunia politik. Gini. Tapi kalau gue enggak. Gue sudah mengambil keputusan enggak. Tapi kan dan dari pengalaman lu dan gue pernah lihat, lu tuh paling sering dimasukin oleh sosok-sosok bocah. Ya. Ya karena itu kenapa? Apakah karena lu punya aura Gini. ke bocah? Bukan. Itu alam ya. Jadi bocah, gue kalau anak kecil, kalau ngeliat gue anak kecil itu seneng banget sama gue. Kenapa? Apa karena lu ganteng atau karena? Enggak. Kalau kata nenek gue dulu itu apa ya? Tangannya itu anget ke anak. Anak kecil siapapun kalau deket gue itu langsung seneng gitu, happy dia. Makanya anak kecil alhamdulillah ya sejauh ini ya nggak ada yang nangis kalau gue gendong. Oh. Tapi gue mau nanya sama lu, bener nggak sih perjanjian dengan makhluk alam gaib itu bisa merusak tatanan bumi? Iya. Bisa, iya ya, gue setuju juga. Bisa. Orang yang, gue kadang-kadang berpikir gini loh Nanda. Ini orang-orang, bahkan di agama gue sendiri, ketemu shalom, atau ada yang juga ngucapin assalamualaikum. Itu kan salam damai. Betul. Tetapi kenapa kok tidak ada damai dalam diri? Ya apa karena mungkin dia memberi peluang untuk jin masuk ke tubuhnya? Kalau jin masuk itu bang, kita ngomongin jin masuk ke tubuhnya itu, kalau untuk peluang pasti ada lah ya bang. Setiap orang pasti Setiap bisa ya? Bisa. Tapi, nah itu dia bang, kita itu sebenarnya 11-12 lah. Yang dimana kita melakukan hal sesuatu itu, tahu-taunya, oh ini bukan gue yang ngelakuin nih. Gitu, ini bukan gue yang ngelakuin, tapi dia yang ngelakuin. Gitu. Tapi kan dengan kondisi sekarang menurut lu dari setiap paslon yang ada nih, ya kan? Apakah paslon-paslon ini menggunakan hal-hal yang berhubungan supranatural? Pasti. Ada tim berarti kan? Ada tim. Tapi tim jauh bang. Gue ngomong sedikit ya. Ada caleg minta tolong gue. Caleg minta tolong gue di salah satu partai, gue gak mau nyebutkan partai, nanti gue dihabisin. Iya. Pokoknya adalah sebuah salah satu partai datang ke lu calon anggotanya. Caleg minta tolong gue, mas, tolong dong mas, ini supaya saya naik gitu kan. Sama saya dijagain bang. Oke. Dia tahu bang, dia banyak yang nembak bang. Lu misalkan Bang Mongol jadi caleg nih, bohong kalau nggak ditembak sama siapapun, ya kan? Itu dia ngomong, saya kok jadi kayak linglung gitu bang, dibikin dia minta tolong sama lu buat? Tolong sama gue supaya ngelindungin dia, nge-backup dia, dan jadiin dia. Gue bilang, gue takut ya bang, takutnya adalah lu amanah nggak? Gue bantu lu amanah nggak gitu? Bukan soal uang ya bang ya. Gue akan ngebantu lu, tapi lu amanah nggak? Misalkan Bang Mongol ya, misalkan, Nan jadiin gue supaya caleg dong gitu. Lu visi misi lu apa sih? Gue akan ngasih makan Wawan, misalkan gitu ya. Tapi pada saat itu jadi, lu kasih makan nggak? Lu ngasih makan nggak? Taunya nggak makan. Gue dosa nggak? Dosa. Jadi lu selektif sekarang kalau iya dong. Iya juga. Iya dong, gue nggak mau. Jadi lu nggak sembarangan membantu ya, gue juga banyak banget. Takut Ya Allah Bapak Surgawi, gue di rumah bahkan di WA, Mol bantuin gue naik, Mol jagain gue dari belakang. Iya itu pasti. Bantu apa Mol yang cocok sama gue biar gue nggak disantem santet. Iya, itu pasti bang, itu pasti. Lu nih, lu jadi caleg, gue jamin lu banyak yang tembak. Gue mah nggak mau nyari caleg. Gitu. Gue mau mending gue jadi host Kalapuna. Tapi ya itu, dia mau ngasih gue ya kembali lagi, dia mau ngasih gue sekian puluh juta. Mudah-mudahan Dokter Oki diketuk hatinya buat nambahin honornya ya. Amin ya Allah, amin. Hostnya sama pengisi acaranya. Amin. Tahun 2023 ada salah satu band di Indonesia yang konon katanya itu dia ikut yang satanik itu bang. Itu betul nggak sih bang? Gue sih nggak tahu ya bandnya apa sih. Gue sih sempat mencari tahu sebenarnya. Gue sempat mencari tahu. Gue sempat menonton videonya. Kalau dari sisi gue pribadi sebagai ex satanik, saya tidak bisa bilang bahwa mereka itu bagian dari satanik. Tidak. Tidak. Karena kalau cuman mengandalkan patung, mengandalkan pencahayaan, itu belum tentu. Tetapi saya mencoba mencerna lagunya. Bahkan gue catat, gue dengerin, gue catat kali lagu-lagunya gitu kan.
Gua sih tidak menemukan sesuatu yang aneh. Oke. Tetapi apakah itu karena mungkin mereka hanya sebagai seorang musisi, ya bisa jadi. Karena kalau musisi satanik kan harus lagunya cadas. Oh, metal lah, Metal yang hard, yang dark. Lah kalau ini kan dia kan melo. Maksudnya lagu-lagu pop. Oh. Kalau lagu pop di dunia satanik hanya dinyanyikan di saat ritual, itu pun hanya musik, tidak ada suaranya. Maksudnya nggak ada nyanyinya gitu, hanya alunan musik. Nah jadi gue menyimpulkan adalah ya mungkin mereka hanya suka dengan gambar-gambar aja. Kan ada orang dia suka gambar bintang. Oke. Nah dia nato bintang. Apakah bintang nanti bintangnya terbalik atau tidak kan dia nggak mau tahu. Yeah. Dia cuma suka bintang. Ada lagi yang suka tato kambing. Ya bisa aja, semua orang bisa menggunakan tengkorak aja. Banyak orang punya tato tengkorak. Betul. Apakah dia bagian dasar satanik? Belum tentu. Oh, jadi belum bisa dipastikan ya? Belum bisa. Jangan, maksudnya gini, jangan cepat menghakimi. Oke. Karena ada beberapa petunjuk yang tidak kan maksudnya gini, untuk menjadikan seseorang ini tersangka kan harus ada 2 alat bukti hukumnya toh. Yeah. Nah, untuk menjadikan band ini penyembah satanik, gua nggak ketemu 2 alat bukti ini. Kalau cuman mengandalkan gambar, ya apa kabarnya kalau punah? Iya. Iya. Iya Tapi kan? emang satanik. Ya, kita kan ngebahas supranatural, kita ngebahas satanik. Ya kan kalau kita ngebahas satanik mah kita sekalian bahas Spider-Man. Oh iya. Ya kan? Jadi tidak. Tapi belum tentu belum bisa dipastikan bahwa dia pengikut satanik lah ya. Dan kenapa sih maksudnya satanik itu dilibatkan sama kayak selalu dunia artis? Kan yang dicari pengikutnya. Pengikutnya dalam gimana tuh? Artis itu kan punya subscriber, punya follower, punya fanbase banyak. Iya. Artisnya join, otomatis Pengikutnya join. Okay. Artisnya pakai barang Benings Klinik, semua akan pakai Benings Klinik. Oke. Iya kan? Nah sekarang kalau artisnya pakai Bening Klinik mungkin buat muka, ya kan? Nyari mereknya, langsung kan tinggal datang ke klinik-klinik yang ada. Kan se-Indonesia sekarang udah ada klinik Benings. Masuk Pak Eko! Bayar Dokter Oki! Nanda kan juga pastinya ada dari kalangan artis. Biasanya kasus apa yang mereka alami? Biasanya sih kalau untuk itu sih nggak ada ya Bang ya. Lebih ke pemasangan apa ya supaya dia lebih wah aja. Lebih men-cover. Iya. Kayak gitu aja, menjaga lah supaya dia tidak, ya namanya di dunia artis ya pasti ada yang namanya like and dislike. Tapi bener gak sih santet itu lebih cepat ke perempuan daripada ke laki-laki? Malahan susah Bang. Ke perempuan? Iya. Lebih gampang ke laki-laki? Laki-laki. Kenapa ya? Kenapa lebih susahnya? Cewek itu hukum apa ya sebutannya ya? Gue lupa itu kalau di agama itu apa, gue sempet belajar di kasih tahu sama ustadz gue bahwasanya adalah cewek kalau untuk keilmuan ataupun apa dia sangat kuat Bang. Sangat kuat ya. Kalau kita ngomongin soal psikisnya lemah. Kalau soal untuk segi keilmuan untuk menjaga proteksi itu kuat. Tapi kan mayoritas perempuan itu selalu terlihat lemah. Iya. Kenapa? Tapi kan kita jangan percaya. Betul. Padahal mah cewek itu mau mulutnya pedas. Tapi kan konon kabarnya setiap makhluk halus yang gentayangan selalu ingin memberikan pesan kepada manusia. Ya. Nah umumnya pesan apa yang paling horor ya, sampai ke lu dan lu harus pegang amanah itu? Jadi gini Bang, pada saat itu ada korban kecelakaan wanita di wilayah di Depok. Lu tahu kepala yang putus? Yang di Jamagonda itu pada saat dia pulang subuh yang kepalanya putus itu, dan dia pulang naik motor tiba-tiba ngantem sling dan dia putus. Gue boleh lihat di beritanya itu ada. Gue sempet lewat situ dan dia itu ada Bang. Ada dia ngomong gini sama gue. Ini walau alam ya, dia ngomongin sama gue. Gue cuma bisa komunikasi sama lu. Kenapa sih gue bisa kejadian kayak gini? Jadi dia itu capek pulang kerja emang pada saat itu emang. Sedihnya adalah, gue ambil kesimpulannya sedihnya adalah dia itu menafkahi ibu bapaknya siapa ya gitu, gue lupa itu Bang. Amanahnya ini jangan sampai ada salah satu amanah yang nggak bisa gue sampaikan di sini sih Bang. Tapi umumnya dia adalah
pengen menyampaikan untuk bantuin lu jagain keluarganya. Ya gitu aja. Oke. Nah ini kan terakhir nih Nanda. Lu kan semakin terkenal nih. Gua kalah bahkan. Pernah nggak lo ngedapetin teror dari orang yang nggak suka sama lo dan gimana cara lo membantu? Oh itu banyak Bang. Banyak. Kenapa orang nggak suka sama lo? Orang lo innocent, baik, ya kan? Ya Hermafrodit. apa ya? Gimana ya Bang? Yang pertama gini Bang, kalau dibilang gue ditembak, iya. Ada yang nembak gue. Sahabat. Nembak gue itu dengan goib ya. Itu ada Bang. Jadi gue habis pulang syuting, gue feeling gue kok anjingnya ada apa nih ya? Ada apa? Gue pulang lah. Gue pulang ternyata tangga gue itu ada yang bisa, bapak-bapak, Pak Haji. Ngomong gini sama gue, semalam itu ada makhluk gede nungguin kamu katanya di sini. Pantesan ya. Kok gue feeling gue nggak enak. Abis itu kayak gue di jalan itu Bang, gue kayak ngeliat angin puting gitu Bang, kayak pengen ngantem gue. Setelah itu oh ya udahlah. Cuma gue sifatnya bukan untuk membentengi ya. Gue selalu pesan memegang pesan eyang gue yang di mana kamu menungso ya legowo aja wis. Kamu mau diapain harus tenang aja. Selamat pokoknya. Gak usah kon balas, gak usah kon apa-apa wis. Santai aja. Itu jadi juga sama buat teman-teman Kalapunaholic. Kita ini manusia yang hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat kasat mata. Betul. Tetapi satu hal yang harus kita pegang teguh bersama adalah di saat kita meyakini sebuah hal itu baik, pasti mendatangkan baik. Betul banget. Iya kan? Betul. Ada orang suka nggak suka sama kita, tidak berarti kita juga tidak suka dengan mereka. Iya. Iya kan? Iya. Legowo tuh itu ya. Iya. Ada orang nggak suka sama kita, bukan berarti kita juga nggak suka sama dia. Biarin aja dia nggak suka. Iya. Ya kan? Biarlah dia nggak suka, itu akhirnya suka sama kita. Betul. Ya. Terus yang ketiga adalah ya udah tadi santai aja ngadepin hidup. Iya. Iya kan? Gak usah dibawa pusing. Nggak usah terlalu ribet. Iya. Presiden 3 orang calonnya bukan kita. Kenapa kita ikut ribet gitu ya kan? Iya. Calonnya cuma 3. Terus Iya. kenapa kita ikut ribet? Berarti calonnya 4 dong. Betul. Lah boro-boro lu cari RT RW aja belum tentu diajak gitu. Jadi buat teman-teman gak usah berantem. Iya. Yang kita lakukan sekarang adalah mending kita doakan untuk keselamatan Indonesia. Betul. Ya kan? Dapatkan pemimpin yang baik lah. Iya, orang bilang akan jadi chaos. Nah, kita doakan biar itu jangan terjadi. Betul. Ya kan? Karena gue yakin doa orang benar itu, doa orang-orang yang tulus pasti dijabah sama Allah. Amin. Pasti didengar. Kalau dibilang tuh doa orang benar besar kuasanya. Jadi kita tetap berdoa. Dan yang paling terakhir adalah thank you buat semuanya. Jangan lupa di-subscribe dulu, di-like, share, komen, dan loncengnya. Dadah. Bye-bye. Makasih Nanda. Sama-sama.